Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, di sini kita akan mempelajari materi seputar MTCNA. Sekarang kita sudah sampai di bab 5, yaitu Mikrotik Akses. Sekarang kita masuk ke materi metode akses mikrotik router OS. Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara mengakses mikrotik. Nah, jadi untuk cara akses mikrotik, mau itu menggunakan real device ataupun router OS yang kita install di PC, jadi ada beberapa akses atau aplikasi yang menjembatani gitu ya. Setelah perangkat mikrotiknya tercolok ke PC, kita perlu aplikasi untuk mengaksesnya. Untuk mengaksesnya itu beragam, dapat menggunakan aplikasi seperti akses via keyboard, kemudian serial konsol, lalu remote server, telnet atau SSH, kemudian Winbox, FTP, API, Quickset dan Webfig, Mac Telnet, Protiktik app, dan lain sebagainya. Kita bisa ambil contoh untuk orang yang memasang mikrotik di komputer menggunakan router OS, menggunakan image router OS, maka dia bisa mengakses via keyboard menggunakan CLI, namun kebanyakan masyarakat saat ini itu menggunakan Winbox untuk mengakses mikrotik ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa searching. Nah, itu bisa kalian sesuaikan ya. Nah, untuk akses mikrotik menggunakan Winbox, untuk pertama kali untuk masuknya itu teman-teman bisa klik yang MAC address ya. Kemudian nanti setelahnya kalian bisa tanamkan IP address sehingga kalian bisa loginnya menggunakan IP address seperti itu. Nah, ketika kalian berhasil mengakses mikrotik pertama kalinya, maka akan ada informasi router OS default configuration. Jadi nanti kalian bisa remove. Jadi kita ingin melakukan konfigurasi mikrotik secara kosongan dari awal gitu. Selain Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP yang mana berfungsi untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga menggunakan API Application Programmable Interface. Bisa digunakan untuk network programming. Selain itu, bisa juga menggunakan Quickset dan Webfig yang berbasis HTTP. Jadi kalian mengaksesnya itu menggunakan browser ya teman-teman. Kemudian ada mikrotik app. Jika kalian ingin mengecek mikrotik interface bandwidth-nya berapa secara real time, maka bisa menggunakan mikrotik app. Teman-teman gak perlu khawatir jika teman-teman belum punya real device, kita akan menggunakan lab virtual environment untuk mempermudah kalian dalam pembelajaran. Jadi bagi kalian yang tidak mempunyai perangkat keras, kalian tidak perlu khawatir karena nanti kita pada lab pembelajaran administrasi jaringan mikrotik ini, kita akan menggunakan lab environment menggunakan pinlab lab ya teman-teman. Jadi seakan-akan kalian sedang mengakses real device-nya. Jadi seperti kalau di vendor Cisco itu ada Cisco pakai tracer. Nah, kalau di mikrotik kita bisa menggunakan Pinet Lab, GNS3 dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu akses router port with Winbox. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengakses mikrotik menggunakan Winbox. Teman-teman perhatikan ilustrasi gambar yang sudah saya siapkan. Jadi ini adalah mikrotik RB941, ini terhubung ke komputer menggunakan kabel LAN pada Ether 2 atau port yang kedua. Untuk pertama kali, jangan dimasukkan ke port yang pertama ya, karena ini by default itu ada firewallnya dan biasa digunakan untuk terhubung ke internet. Jadi itu dicolokkan ke port Ethernet 2 atau port setelahnya. Kemudian ke PC-nya menggunakan port LAN. Kalau semisal PC teman-teman tidak ada port LAN-nya, teman-teman bisa menggunakan adapter dari USB untuk Ethernet LAN. Kemudian jika sudah berhasil, teman-teman bisa aktifkan mikrotik dengan klik tombol power-nya di perangkat aslinya. Kemudian ada lampu yang menyala, itu berarti teman-teman berhasil menyalakan mikrotiknya. Kemudian teman-teman bisa langsung buka Winbox-nya saja dan pastikan di Winbox-nya itu sudah ada tanda-tanda terhubung. Untuk tampilan Winbox-nya itu seperti ini, teman-teman bisa login menggunakan MAC address maupun IP address. Tapi untuk pertama kali, teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan MAC address seperti ini. Kemudian kita klik connect. Kemudian jika muncul router OS default configuration, itu teman-teman bisa klik remove configuration saja. Lalu kalau disuruh untuk membuat password, itu teman-teman bisa close saja. Dan kalau punya teman-teman belum bisa diakses, kemungkinan teman-teman firewall-nya belum di-off kan ya. Jadi pastikan sebelum mengakses, teman-teman off-kan dulu firewall-nya. Lalu untuk adapter selain yang LAN dan juga WiFi itu dalam kondisi disable semua. Nah, perlu kalian ketahui kalau Winbox ini by defaultnya itu formatnya .exe, jadi dia hanya bisa diakses melalui Windows. Jika teman-teman punya PC yang bukan Windows, misalkan menggunakan macOS ataupun Linux, itu teman-teman tidak usah khawatir. Untuk macOS, teman-teman bisa menggunakan seperti crossover atau lainnya. Teman-teman bisa searching bagaimana cara mengakses mikrotik di Winbox dengan sistem operasi yang sesuai dengan OS kalian. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akses virtual router mikrotik Pinet Lab menggunakan Winbox. Nah, bagaimana kalau kita tidak memiliki perangkat asli mikrotiknya? Lalu bagaimana caranya kita mempelajari mikrotik tersebut? Nah,
Teman-teman tidak usah khawatir, karena untuk pembelajaran mikrotik ini, kita bisa melakukan secara virtual. Jadi kita akan menggunakan lab environment secara virtual, yaitu menggunakan Pinet Lab. Jadi Pinet Lab ini mirip sama Cisco pakai Tracer. Tapi kalau Cisco pakai Tracer, itu terfokuskan pada Cisco. Untuk Pinet Lab ini, multi-platform, jadi vendor mikrotik ataupun Cisco dan lain sebagainya itu bisa. Pertama kalian bisa ke browser, lalu ketikkan mikrotik.com, lalu teman-teman ke bagian software, kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu teman-teman klik yang cloud hosted router, atau kita akan mendownload CHR-nya terlebih dahulu. Jadi nantinya kita akan menggunakan Pinet Lab untuk membuat perangkat mikrotik virtual kita. Lalu teman-teman pilih yang raw disk image, ini bisa klik saja, lalu akan otomatis mendownload. Karena saya sudah pernah mendownloadnya, jadi saya tidak mendownloadnya lagi. Setelah itu kita mengimpor file CHR-nya. Nah, untuk mengimportnya kita memerlukan aplikasi yang namanya WinSCP. Caranya kalian bisa cari di browser, download WinSCP. Teman-teman bisa klik yang ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik download yang WinSCP ini, nanti akan otomatis langsung terdownload. Setelah menyiapkan WinSCP-nya, kita perlu menyiapkan file Pinetnya. Kemudian kita import menggunakan aplikasi VMware atau bisa pakai VirtualBox. Nah, teman-teman bisa searching saja di web browser. Nah, teman-teman bisa searching saja di browser https://pinetlab.com page download. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu bisa klik yang download yang paling atas ini, download Pinet ini, klik. Kemudian di sini teman-teman bisa klik download saja. Lalu di sini teman-teman bisa klik tetap download, nanti otomatis akan terdownload. Jika file Pinetnya sudah terdownload, teman-teman bisa klik 2 kali saja. Lalu kita kasih namanya yaitu Tiarapa Pinet. Lalu teman-teman bisa pilih tempat untuk menyimpannya, kemudian langsung saja kita import. Jika sudah, teman-teman bisa langsung saja running Pinetnya. Nah, di sini kita bisa login sebagai root. Kemudian passwordnya itu jika teman-teman baru atau belum mengkonfigurasi passwordnya, teman-teman bisa menggunakan password Pinet. Tapi jika kalian sudah mengganti passwordnya, kalian bisa masuk sesuai dengan password kalian. Jika sudah di virtual mesinnya, kita buka WinSCP-nya. Dan di sini kita akan menemukannya. Di sini untuk file protokolnya kita ganti menjadi SCP. Hostname-nya kita bisa menuliskan IP address dari Pinet Lab-nya. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian use HTTPS, di sini ada IP address-nya. Lalu kita masukkan di WinSCP-nya. Kemudian untuk portnya itu default ya 22. Kemudian untuk username-nya kita menggunakan root. Kemudian masukkan passwordnya, jika belum dikonfigurasi itu password defaultnya Pinet. Kemudian teman bisa login. Kemudian jika punya teman-teman ada tulisan update, teman-teman bisa update saja. Kemudian kita akan mengupload file CHR-nya. Untuk uploadnya kita bisa klik bagian ini, lalu OPT, kemudian Unet Lab, kemudian klik add-ons, lalu Kemu. Teman-teman bisa klik kanan, klik new, lalu directory. Sini teman-teman bisa buat direktorinya, terserah teman-teman. Di sini saya sudah buat foldernya, namanya mikrotik 6.49. Jika sudah, teman-teman bisa buka saja. Sini teman-teman bisa upload file CHR-nya. Teman-teman bisa cari di isi teman-teman tempat kalian meletakkan file CHR-nya yang sudah di-download. Nah, di sini saya sudah ada. Untuk menguploadnya, teman-teman bisa klik kanan pada filenya, kemudian klik yang upload, kemudian kita oke saja. Di sini karena saya sudah mengupload, jadi saya tidak akan upload lagi. Nah, setelah diupload file CHR ini akan berpindah ke folder yang kita buat, tapi namanya masih CHR strip 6.49. Nah, kita perlu mengubah formatnya menjadi hda.kicau2. Nah, ini adalah file CHR ya teman-teman yang ini, tapi ini namanya sudah saya ubah ya formatnya menjadi hda.kicau2. Teman-teman bisa ubah formatnya dengan klik kanan, kemudian rename, seperti itu. Ya sudah, maka tampilannya akan putih seperti ini ya teman-teman. Setelah diupload, teman-teman bisa pergi ke VMware. Teman-teman harus menjalankan perintah /opt
slash network slash wrappers slash unl underscore wrapper in a fix permission jangan lupa ditambahi s di belakangnya. Kemudian teman-teman bisa enter saja. Setelah itu teman-teman bisa ke web browser. Nah, di sini saya sarankan menggunakan Firefox saja. Jika kita menggunakan Chrome maka perlu konfigurasi yang lainnya. Jadi kita pakai Mozilla Firefox. Kemudian di sini kita masukkan IP yang ada di VMware tadi ya, or yang di use HTTPS ini ya. Kita masukkan 192.168.160.151. Kita enter. Di sini teman-teman login dulu ya, atau jika belum punya akun, teman-teman bisa masukkan email teman-teman, kemudian masukkan passwordnya. Kemudian di sini kita pilih yang konsol, lalu teman-teman masukkan kodenya. Kemudian teman-teman bisa login. Lanjutkan. Kemudian di sini kita akan mencoba membuat lab yang baru. Teman-teman bisa klik add new lab. Lalu di sini teman-teman beri nama misal belajar mikrotik. Lalu teman-teman di sini bisa add saja. Lalu di sini teman-teman bisa klik kanan, kita pilih node, lalu kita pilih yang mikrotik router OS. Kemudian di bagian menu option ini kita hapus saja ya. Kemudian kita bisa save. Di sini kita akan add networknya. Kita add network. Untuk namanya kita ganti misal menjadi ISP. Kemudian di sini untuk type-nya itu manajemen cloud. Kemudian di sini kita bisa save. Selanjutnya kita bisa hubungkan saja kabel yang dari mikrotiknya ke ISP. Lalu kita nyalakan mikrotiknya. Nah, jadi maksud yang tadi kita memilih manajemen cloud di network itu nantinya akan mendapatkan IP private yang 192. Jika sudah, kita akan membuka terminalnya. Kalau punya teman-teman tidak bisa dibuka terminalnya, teman-teman bisa klik di sini, kemudian ke HTML console kita klik. Kemudian kita refresh topologi. Kemudian di sini teman-teman bisa klik terminal dengan klik 2 kali. Di sini teman-teman bisa login saja menggunakan admin. Kemudian kita enter. Karena ini baru, teman-teman bisa langsung enter saja tanpa memasukkan password. Jika sudah, teman-teman bisa klik no. Lalu teman-teman bisa Ctrl C. Ini udah bisa login ya teman-teman. Sekarang kita akan login di Winbox menggunakan IP address. Perintahnya untuk melihat IP address adalah /IP address enter. Oke, di sini sudah ada IP address-nya ya ini. Lalu kita ke Winbox saja. Di sini teman-teman bisa masukkan IP address-nya. Untuk loginnya itu menggunakan admin, dan untuk passwordnya itu kosong. Lalu kita connect. Oke, nah di sini saya sudah bisa login di Winbox-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi menu hostname dan IP address pada Winbox. Nantinya kita akan coba melihat hostname dan IP address-nya. Teman-teman bisa login menggunakan MAC address dan IP address. Untuk pertama kali teman-teman bisa login menggunakan MAC address, tetapi jika sudah mengetahui IP address-nya, teman-teman bisa login menggunakan IP address. Di sini saya sudah login di Winbox ya. Nah, kita bisa memberikan identitas nama atau hostname router kita. Nah, hostname kita itu namanya mikrotik. Kita bisa ganti sesuai kebutuhan. Caranya kita bisa klik sistem, lalu identity, lalu kita ubah sesuai kebutuhan. Misal namanya RB strip Tiarafa. Lalu di sini kita bisa klik apply, lalu oke. Maka secara langsung tampilan hostname-nya sudah berubah menjadi RB strip Tiarafa. Lalu kita akan coba IP address-nya. Kita klik IP, kemudian address. Nah, di sini itu lokasi IP address di Winbox ya teman-teman. Di sini kita bisa memberikan IP address pada router kita dengan cara klik logo plus.
Lalu kita lakukan penulisan, kita akan coba IP address version 4. Tulisan 192.168.1. Jangan lupa prefixnya /24, karena konfigurasi IP address di Mikrotik itu menggunakan prefix. Lalu kita pilih interface-nya itu Ethernet 2. Lalu di sini kita klik apply, di sini kita klik OK. Maka networknya sudah teridentifikasi ya, yaitu 192.168.88.1. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Nah, untuk tampilan Winbox-nya kira-kira seperti ini. Di sini saya akan memperkenalkan tampilan Winbox mulai dari awal ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang connect to ini adalah langkah untuk mengakses. Lalu untuk login ini adalah untuk memasukkan user kita. Kemudian kita klik connect. Kemudian pada bagian atas ini yang admin, ini merupakan user yang kita gunakan. Kemudian untuk tanda add adalah informasi kita login pakai IP address atau pakai MAC address. Lalu yang ada dalam kurung ini yang RBT Arapa, ini merupakan hostnya Mikrotik. Lalu yang versi 6.49.8 ini adalah versi dari Mikrotiknya. Lalu untuk CHR ini merupakan board atau jenis. Kemudian untuk X86 ini adalah informasi prosesor Mikrotiknya. Selanjutnya session. Ini itu untuk menyimpan session Winbox kita seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi kita connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Kemudian setting, ini digunakan untuk melakukan zoom in dan juga zoom out. Dan kemudian dashboard, terdapat menu undo redo, kemudian save mode. Ini digunakan untuk remote access, biasanya untuk meremote router di lokasi berbeda. Jika ada kesalahan akan kembali ke konfigurasi terakhir. Kita juga bisa menambahkan menu pada dashboard, yaitu dengan klik kanan. Di sini kita bisa menambahkan menu add time, date, CPU, memory, uptime. Misal di sini kita ingin menambahkan time. Oke, di sini udah ada ya. Kemudian kita lanjut ke fitur utama yang ada di sebelah kiri ini untuk quick set. Ini merupakan konfigurasi cepat, jadi ini digunakan untuk mengkonfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan. Tetapi quick set hanya bisa digunakan pada Mikrotik yang wireless saja ya teman-teman. Kemudian di sini ada capsman. Ini itu digunakan untuk controller. Misal ada banyak akses point, ini bisa dikontrol menggunakan satu Mikrotik. Lalu interface ini memberikan informasi beberapa interface yang dimiliki oleh Mikrotik kita. Kemudian ada wireless, ini adalah konfigurasi wireless. Lalu yang bridge ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface. Kemudian ada mesh, ini digunakan untuk konfigurasi HWM, ada wireless. Kemudian ada IP, ini ada beberapa fitur ya. Kemudian di routing juga ada beberapa fitur seperti BGP, OSPF. Lalu untuk sistem juga ada berbagai fitur ya, seperti identity, reboot, password, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada file, itu isinya adalah hard disk Mikrotik ya teman-teman. Lalu ada log ini tuh untuk mengonfirmasi tentang log kita. Selanjutnya ada radius, ini untuk radius code. Kemudian bagian tools, di sini ada banyak sekali fungsinya ya. Selanjutnya ada terminal, ini itu untuk konfigurasi. Kemudian untuk yang Mac support brief, ini itu untuk membuat file untuk dikirim ke mikrotik.com. Kurang lebih seperti itu untuk tampilan pada Winbox. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Webfig. Jadi Webfig ini berbasis alamat browser. Webfig ini diperkenalkan sejak router OS version 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Webfig ini itu mensupport IPv4 dan juga IPv6. Dia juga support HTTP dan juga HTTPS. Nah, Webfig ini itu digunakan apabila Winbox bermasalah saat diakses. Webfig ini itu bisa diakses dengan cara menuliskan IP dari router. Sebelumnya kita kan sudah mendapatkan IP address pada Mikrotiknya. Kalau saya IP-nya adalah 192.168.160.157. Nah, di sini langsung saja kita coba praktikan. Teman-teman di sini bisa buka browser ya. Di sini teman-teman bisa buka IP router teman-teman. Oke, di sini langsung muncul ya. Kemudian ini adalah tampilan dari Webfig-nya. Untuk tampilan yang quick set itu seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke Webfig. Untuk tampilan Webfig
itu fitur-fiturnya kurang lebih seperti ini, sama dengan yang di Winbox. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian atas sini. Di sini ada tulisan tidak aman atau not secure ya, yang berarti ini itu teridentifikasi kita menggunakan HTTP, yang berarti kita menggunakan port 80. Jadi webvik kita itu masih menggunakan port default, yaitu 80. Nanti teman-teman bisa custom portnya. Nah, ketika di penulisan browsernya, teman-teman bisa tambahkan *2, kemudian tuliskan port yang sudah teman-teman custom, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang QuickSet. Sejak MikroTik Router OS versi 5 dirilis, telah diperkenalkan yang namanya QuickSet. QuickSet adalah menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi router dalam satu tampilan. Tapi QuickSet ini hanya bisa digunakan pada MikroTik yang support wireless. Karena kita menggunakan MikroTik pada lab environment, maka QuickSet ini tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan Telnet dan juga SSH. Jadi remote access Telnet dan SSH ini based on terminal. Jadi kita merunning MikroTik menggunakan perintah-perintah atau CLI. Nah, untuk meremote melalui Telnet dan SSH, MikroTik ini harus sudah mendapatkan IP address. Kemudian jika ingin lebih lancar dalam merunning router atau MikroTiknya, ini bisa menggunakan remote access Telnet dan juga SSH. Secara umum perbedaan keduanya adalah jika Telnet itu not secure, sedangkan SSH ini secure. Telnet dan SSH itu bisa digunakan oleh aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, terminal, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita buka command prompt. Jangan lupa teman-teman bukanya dengan run administrator. Jika sudah terbuka, teman-teman bisa ketikkan telnet. Kemudian teman-teman bisa ketikkan IP dari MikroTiknya. Dan teman-teman bisa enter saja. Kemudian kita login dengan user admin. Kita enter. Kalau teman-teman tidak pakai password, teman-teman bisa enter saja. Di sini saya tidak ingin menambahkan password, di sini saya klik Ctrl C. Nah, di sini saya sudah berhasil ya login MikroTik dengan command prompt atau menggunakan telnet. Sekarang kita coba login menggunakan PuTTY. Teman-teman bisa buka PuTTY. Di sini teman-teman bisa tuliskan IP dari MikroTiknya ya. Untuk portnya itu default ya, yaitu 22. Lalu di sini kita bisa open. Oke, di sini kita login menggunakan user admin. Enter. Di sini kita bisa Ctrl C. Nah, di sini saya sudah berhasil login MikroTik menggunakan PuTTY. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep serial console. Jadi, serial console ini adalah cara lain untuk mengakses MikroTik tanpa IP atau MAC address. Dengan cara ini kita tidak perlu khawatir koneksi MikroTik terputus dari remote. Dengan serial console ini kita bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak dapat diremote oleh Winbox, Telnet, ataupun SSH. Kita juga bisa melihat proses booting router. Nah, di sini perlu diketahui, dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan mode CLI dan tidak semua router itu bisa menggunakan cara serial console. Hanya yang memiliki port serial console yang dapat mengaksesnya. Biasanya yang memiliki port serial console ini adalah router dengan kelas menengah ke tinggi. Cara untuk menggunakan serial console itu teman-teman bisa masuk ke terminal seperti PuTTY, kemudian pilih ya connection type serial dan sesuaikan serial dengan menggunakan com yang dapat terlihat pada device manager. Kemudian seperti biasa tinggal di-connect saja. Oke, mungkin itu saja materi seputar MTCNA mengenai MikroTik Access. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.